Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا ممن اعرض عن ذكرك فان له معيشه ضنكا وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Begitu pula mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkenan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. InsyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan lagi pengajian kita dalam tafsir Al-Quran. Untuk malam ini kita akan membaca surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini adalah surah yang ke-24 diterima Rasulullah SAW. Sekalipun dalam penempatannya di mushaf ditempatkan pada urutan 97. Jadi susunan surah di dalam mushaf tidak berdasarkan dengan urutan turun daripada surah itu. Dan dikategorikan surah ini adalah surah Madaniyah, yakni diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Ila akhir surah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat termasuk Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi surah ini berbicara tentang awal diturunkannya Al-Quran. Begitu pula surah ini akan berbicara tentang keagungan serta kemuliaan malam Qadar itu, yaitu sebuah malam yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Kita lihat pada ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Surah ini ada pernyataan tegas dari Allah terhadap dirinya, yaitu menggunakannya kata ganti orang yang menunjuk banyak. Inna. Kalau inna itu artinya sesungguhnya kami. Ini yang perlu kita sebentar lihat. Kenapa kita menemukan di dalam Al-Quran terkadang Allah menunjuk dirinya dengan kata ganti banyak, terkadang menunjuk dirinya dengan kata ganti satu orang, atau menggunakan kata kami dan menggunakan kata aku. Ya. Kita mau mengambil kesimpulan bahwa ketika Allah mengungkapkan dirinya dengan menggunakan kata sesungguhnya kami, maka itu yang akan dibicarakan adalah perbuatan ataukah sifat Allah yang akan diutarakan. Dan ketika Allah berbicara menyangkut masalah tentang zatnya, maka Allah menggunakan kata aku. Ya. Coba kita lihat di surah Thaha umpamanya. Allah berfirman, innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Dan seterusnya. Itu terjemahannya sesungguhnya aku ini adalah Allah. Maka yang diangkat di situ bukan perbuatan, bukan sifat, tetapi adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah mengungkapkan perbuatan, maka Allah menggunakan sesungguhnya kami. Tidak dikatakan sesungguhnya aku. Apa di dalam Al-Quran itu? Dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberi kamu. Yang mau diketegakkan di sini adalah perbuatan memberinya Allah. Karena dikaitkan dengan a'ta, memberi. Perbuatan. Maka digunakan kata ganti nama yang menunjuk pada banyak. Tentu kita bertanya, apakah memang Allah banyak sampai menggunakan kami? Tentu tidak. Tapi untuk apa Allah ketika mau mengungkap perbuatannya menggunakan kata kami? Ulama kita berkata bahwa demikian Allah tidak menepikan
keterlibatan makhluknya dalam mewujudkan perbuatan Allah. Coba kita lihat, sesungguhnya kami telah memberi. Ya. Siapa yang pernah kita melihat, pernah kita lihat secara kasat mata Allah memberi kita apa? Tidak. Kalau demikian adanya, perbuatan memberinya Allah itu adalah melalui makhluknya. Ya. Melalui makhluknya. Di Irfan kasih saya air. Kita tidak bisa berkata bahwa Irfan yang kasih saya air. Dan kita juga tidak bisa menafikan keterlibatannya di Irfan dalam memberikan air. Tapi pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Seperti yang kita bicarakan, ada keterlibatan manusia ketika berbicara menyangkut masalah perbuatan Allah. Kalau demikian adanya, tidak mungkin kita mau mengabaikan perbuatan-perbuatan Allah melalui manusia ini. Oleh karenanya kita jangan memaksa diri kita untuk selalu berpikir bahwa hidup ini berjalan terus sesuai dengan matematika dunia. Jangan pernah memaksa diri kita untuk mau mengatakan bahwa atau mau melihat kehidupan ini selalu berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat. Tidak selamanya seperti itu. Sekalipun kita meyakini bahwa memang ketika Allah mau berbuat, maka tiga cara ini, melalui sunnatullah, melalui inayatullah, dan yang ketiga adalah al-imdad. Supaya tidak korban akidah kita di dalam memahami hal itu. Ya. Betapa banyak hal-hal yang kita hadapi dalam kenyataan ini di luar daripada hukum sebab akibat. Saya mau ambil contoh saja ini. Ini sebelum kita lebih lanjut, kita harus selesaikan dulu ini. Kenapa inna dan kenapa inni? Ya. Seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Ini tidak ada yang tidak kenal ini. Dan bahkan menjadi referensi pemikirannya oleh semua ulama-ulama. Apakah itu beraliran salafi, apakah itu beraliran ahlus sunnah wal jamaah, jadi referensi. Termasuk yang banyak mengutip pendapatnya ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kita mau melihat Ibrahim bin Adham ini adalah seorang pangeran. Pernah dia keluar dari
istananya untuk pergi berburu. Di dalam berburunya itu ada suara yang dia dengar, entah dari mana. Berkata, apakah memang kamu diciptakan untuk itu, untuk berburu? Ataukah apakah kamu memang diperintahkan untuk berburu? Suara ini berlanjut, demi Allah, kamu diciptakan bukan untuk berburu dan kamu diperintahkan bukan untuk berburu. Apa yang terjadi pada saat itu? Beliau melepaskan pakaian kerajaannya, mendatangi seorang penjaga kebunnya, memberikan pakaian kerajaannya itu kepada tukang kebunnya dan pakaian tukang kebunnya yang dia pakai. Apa yang mau diangkat di sini? Di sini sudah terjadi ada perubahan pola pikir. Yang dulunya melihat kemuliaan ada pada posisi kerajaan, kenapa berbalik? Ternyata kemuliaan ada pada status yang dulunya dianggap sebagai rendahan. Buktinya kenapa dia mau ganti? Inilah yang kita dikatakan bahwa di dalam kehidupan kita itu boleh jadi kita berhadapan dengan kenyataan melalui hukum sebab akibat. Tapi jangan selalu paksa diri kita untuk berada di situ. Karena boleh jadi kita akan berhadapan dengan realitas kehidupan di luar kaidah rumus matematika dunia. Nah, inilah yang diangkat inna anzalnahu. Jadi ketika Allah berbicara menyangkut masalah zat, maka ia menggunakan aku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Memang menepikan segala-galanya. Nah, itulah kita melihat Allah menggunakan kata anzalna dikaitkan dengan sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Apakah ada keterlibatan makhluknya di dalam hal membumikan Al-Quran? Itu sudah pasti ada. Sudah pasti adanya. Allah tidak menafikan hambanya di dalam hal membumikan Al-Quran. Makanya dikatakan inna anzalna. Salah satu upaya untuk membumikan Al-Quran ya kita mengadakan pengertian seperti ini. Itu dari kata inna anzalna. Banyak kita temukan inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Tidak dikatakan sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya aku akan menjaganya. Enggak. Kami. Wa inna lahu lahafizun. Kami. Ada keterlibatan hambanya. Tentu dengan izin Allah dalam hal menjaga Al-Quran itu. Dan logikanya bahwa hilang lenyapnya Al-Quran ya boleh jadi disebabkan karena faktor manusianya itu sendiri.
Dan itu dalam sejarah sudah berbicara seperti itu. Coba kita lihat Spanyol umpamanya, yang dulunya muncul ulama-ulama besar di Andalus, sekarang tidak ada lagi. Ya. Jadi dengan demikian sangat memegang peranan keterlibatan manusia di dalam membumikan Al-Quran. Kalau itu lebih panjang kita mau melihatnya lagi. Boleh jadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini yang dulunya subur dengan pemahaman Al-Quran bisa bergeser. Kalau kita pakai teorinya Imam Ghazali, beliau berkata, fasadul ra'yah bifasadil umara'i. Rusaknya masyarakat disebabkan karena rusaknya pemerintah. Wa fasadul umara'i bifasadil ulama'i. Rusaknya pemerintah karena rusaknya ulamanya. Wa fasadul ulama'i bihubbil mali wal jah. Rusaknya ulama karena cinta, harta, dan kedudukan, kehormatan. Apa yang kita bisa tangkap dari pendapatnya Imam Ghazali ini? Masyarakat itu adalah dibentuk. Yang membentuknya adalah pemerintah dan ulama. Kalau dua-duanya yang rusak, hilang Al-Quran di situ. Itu teorinya Imam Ghazali. Jadi kita memahami inna sesungguhnya kami adalah Allah tidak menafikan keterlibatan makhluknya sebagai bahagian daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam membumikan Al-Quran. Akan halnya penggunaan kata gantinya, inna ansalnahu, hu-nya di situ yang berartinya sebagai pengganti nama untuk tunggal orang ketiga, nya. Kenapa kita nyahnya itu menunjuk kepada Al-Quran? Padahal sebelum-sebelumnya tidak ada kata-kata Al-Quran. Biasanya itu kata ganti muncul kalau ada yang digantikan. Umpamanya, saya ketemu ada Irfan. Saya pinjam mobilnya. Nyahnya itu merujuk kemana? Kepada Irfan. Artinya ada nama disebutkan sebelumnya. Ya. Saya ketemu Pak Kadir umpamanya. Beliau mengundang saya, tidak usah, sudah pasti menurut. Nah ini tidak ada. Langsung inna anzalna. Ulama kita sepakat, tidak ada satupun yang tidak sepakat dengan hal ini, mengatakan bahwa memang tidak disebutkan di situ kata Al-Quran secara eksplisit, tetapi ada qarina yang bisa mengantar kita untuk menangkap makna-makna Al-Quran di situ. Dan itu menurut kaidah kebahasaan itu artinya lit
ta'zim, untuk menghormati, mengagungkan Al-Quran. Saya kira hampir barangkali semua bahasa terkadang enggan menyebut nama, hanya biasa kata ganti yang dipakai. Kenapa? Ada unsur penghormatan di situ. Si istri biasa tidak mau menyebut nama suaminya. Bapak nah, tetana. Ya. Kenapa selalu menggunakan kata-kata ganti? Karena ada kehormatan yang ingin diungkapkan di situ. Ya. Kepada beliau kita persilakan. Kenapa tidak menyebut nama? Ya. Nah, itulah indikator inilah yang diperpegangi oleh ulama-ulama kita, sehingga mengatakan ada karina yang menunjuk bahwa huknya di situ adalah Al-Quran. Kenapa tidak secara eksplisit disebutkan? Menghormati, pengagungan terhadap Al-Quran. Nah, kita kembali lagi melihat kata anzalna. Anzala ternyata memang bermakna menurunkan, tetapi bukan satu-satunya kata yang dipakai dalam Al-Quran untuk menyebut makna menurunkan hanya kata-kata anzal. Ada juga nazzala. Sekalipun akar katanya sama. Nazala, nazzala. Nazala, anzala. Semua perubahan morfologisnya. Perubahan morfologis. Kaidah berkata, tagayyurul mabna, tagayyurul ma'na. Ya. Berubah bentuk, sudah pasti berubah makna. Sudah pasti bergeser makna. Ada perbedaan. Itu kaidah bahasa. Tagayyurul mabna, tagayyurul ma'na. Memang bahasa kita, nazzala bermakna juga menurunkan. Anzala juga bermakna menurunkan. Ya, tapi berbeda. Kita lihat umpamanya dalam surah dalam Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana. Wa nazzalna, dan dikatakan wa anzala. Banyak kata-kata yang seperti ini. Dalam Al-Quran juga wa najjayna wa anjayna, berbeda maknanya itu. Jadi para ulama bahasa ini berusaha untuk menemukan perbedaan antara dua kata ini. Kapan af'ala, anzala, dan kapan nazzala. Ya. Anzala ya, umumnya bermakna menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus. Menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus, yaitu memulai menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Sedangkan kata nazzala, kata-kata nazzala umumnya digunakan dengan makna menurunkan sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur, yaitu dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril selama 22 tahun
2 bulan 22 hari. Ini angka 2 ini saya lihat ini. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu secara berangsur-angsurnya. Tetapi sudah turun secara utuh ke lauhin, dari lauhin mahfuz ke langit dunia. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan pandangan ulama lagi adalah apakah pantas kita menerjemahkan nazala, menurunkan. Itulah yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena kayaknya mengganggu akidah. Apa namanya menurunkan? Menurunkan dalam arti lafziyah, berpindahnya sesuatu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu namanya turun. Berpindahnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itulah sebabnya sehingga ulama-ulama as-salafus salih, ya, itu as-salafus salih, ulama yang lahir dalam rentang waktu 300 tahun setelah Hijriah. Mereka tidak berani memberikan penjelasan, memaknai apa adanya. Tidak ada komentar-komentar. Karena takut terjebak dengan persoalan yang menabrak akidah. Kenapa? Karena kalau kita ada sedikit pun kesan, jangan kamu yakin, kesan saja bahwa turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, apakah memang Allah bertempat seperti itu? Apakah memang Allah terikat dengan tempat sampai dikatakan turun dari tempat ini? Itulah sehingga ulama salafus salih itu tidak akan memberi kesan berbagai macam komentar. Pokoknya Allahu a'lam bishawab. Itu pendapatnya ulama salafus salih itu. Tidak juga memaknai sebagai makna majazi. Pokoknya Allahu a'lam bishawab, terserah apa yang diinginkan oleh Allah dengan kata-kata turun itu. Nah, beda dengan ulama-ulama setelah itu. Tentu yang kita maksudkan adalah ulama-ulama tafsir. Ulama-ulama tafsir kita, ulama-ulama tafsir kita yang lahir muncul setelah 300 tahun dari Hijriah itu, mereka tidak memaknai lagi menurunkan. Karena itu tadi, mencari diksi kosakata yang bisa aman dari segi akidah. Ya. Sekalipun keyakinan antara ulama salafus salih dengan ulama-ulama sesudahnya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Semua berkata bahwa kadim adalah sesuatu yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Kadim, semua berpendapat seperti itu. Nah, cuma ulama khalaf jadi beda. Salaf 300 tahun, ini bukan salafi, karena beda itu dengan khalaf yang sesudah 300 tahun, namanya khalaf. Apa mereka komentarnya dalam keterkaitannya dengan makna menurunkan ini? Mereka berkata tidak bisa dimaknai menurunkan,
tetapi menampakkan. Menampakkan. Kalau sudah seperti itu, artinya bertajallinya sifat-sifat Quran. Menampakkan. Dengan demikian, menurunkan Al-Quran adalah nampaknya dari yang maha tinggi sebagai zat yang maha mulia kepada hambanya yang termulia. Begitu ulama-ulama khalaf kita berupaya menyelamatkan dirinya, menyelamatkan akidahnya dalam hal menerjemahkan bahasa Al-Quran. Sesungguhnya dalam menerjemahkan itu, hakikat menerjemahkan, sudah pasti ada roh dari bahasa yang diterjemahkan itu tertinggal. Ada, tidak mampu sepenuhnya. Tidak mampu sepenuhnya mengalihkan. Makanya tidak bisa dikatakan mengalih bahasakan Al-Quran. Nah, tidak mungkin. Tidak mungkin mengalih. Karena pasti ada roh dari lapas aslinya untuk mau dibahasakan, tidak mungkin sama. Saya sudah pernah ambilkan contoh di sini. Abati artinya bapakku. Bunaya bermakna juga anakku. Sama kayak itu? Enggak sama. Sebab waladun juga anak. Abun juga bapak. Walidun juga bapak. Kenapa enggak dipakai itu? Berbeda maknanya. Saya sudah sering mengatakan, kalau bahasa Bugisnya itu abati, puana eka, encajangeka. Kalau bunaya, bahasa Bugisnya itu bijakku. Dia nak anak. Sama dengan ini. Nah, itulah sehingga saya waktu pengukuhan, karena mengambil problematika menerjemahkan Al-Quran, sebenarnya itu terjemahan itu tanda kutip mengkhianati bahasa yang diterjemahkan. Karena tidak mampu menghadirkan seluruh makna yang dikandung oleh kata itu, tapi kita juga berusaha mencari bahasa-bahasa yang indah untuk menyesuaikan itu. Jadi ada tanda kutip, ada pengkhianatan pada penerjemah itu. Tapi kita terlepas dari itu, kita lari kepada persoalan ingin memudahkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita terselamatkan dengan niat itu. Kita mau terjemahkan apa kalau begini? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Cocokkah kira-kira kata dekat dengan karibnya Allah dengan hamba? Tidak mungkin sama. Karena di otak kita kata dekat ada arah. Ada jarak. Mana air? Oh, air dekat dengan gelas. Ada arah. Di sebelah kanan gelas, di sebelah kiri air. Ini tidak ada di sini. Nah, dan tidak mungkin kita mengatakan seperti itu kepada Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kapan kita membawa kata-kata dekat seperti apa yang ada di otak kita dengan Allah, betapa banyak tempat kita mengingkari adanya Allah. Kita ingkari, ilustrasinya kita mengingkari adanya air di sini. Kita mengingkari adanya air di sini.
Kita mengingkari adanya air di sini, kita mengingkari adanya air di sini, kita mengingkari ada air di sini, hanya di sini. Jadi kalau Allah diksi begitu, nah, itu kata dekat. Itu kata dekat. Ini dekat yang tak berjarak. Dekat yang tak bersisi. Dan dekat yang tak berarah. Ya. Seandainya kita mau mencari perumpamaan, ini bukan mau mempersamakan. Seandainya kita mau membuat ilustrasi, kata bagus begitu. Ini harus hati-hati berbeda. Sudah, langsung. Saya selesaikan ilustrasinya dulu ini. Adakah dekat yang tak berjarak? Adakah dekat yang tak berarah? Adakah dekat yang tak bersisi? Coba bagaimana kedekatan antara huruf dengan tinta? Di sebelah mana tinta dan di sebelah mana huruf? Apakah kita mengatakan sama? Oh beda. Beda. Lain huruf, lain tinta. Inilah kehati-hatiannya ulama kita dalam memaknai inna anzalna. Seperti apa maknanya itu? Saya kira ini dulu kan sudah masuk waktu. Baru anzalna kita terangkan. Ya, ini lain ungkapan yang dipakai untuk menafikan kemampuan akal. Kalau di Mi'raj itu yang dipakai adalah subhana. Oh, maha suci Allah seperti apa yang kau pikirkan. Maha suci Allah daripada apa yang kau rasakan. Maha suci dari Allah apa yang engkau hayalkan. Maha suci subhana. Tapi kalau di sini bukan maha suci yang dipakai. Wa ma adraka. Wa ma adraka ma lailatul. Semua kata-kata yang ada wa ma adraka di situ sesudahnya lumpuh akal, lumpuh pikiran untuk mengetahui itu. Saya kira begitu. Ya, nanti kita sambung lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.